Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Villa semua dimanapun berada? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat, diberikan perlindungan, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah, serta dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Villa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana caranya kita mendidik anak secara Islami atau mendidik anak secara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak adalah anugerah terindah, amanah terindah yang diberikan Allah atau dititipkan Allah kepada kita sebagai orang tua untuk kita jaga, kita rawat, kita sayangi, kita didik dengan harapan agar kelak bisa berguna bagi agama, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa, yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya kelak. Dan yang lebih penting adalah yang kita harapkan dari mereka dan anak-anak kita ini adalah doa anak yang soleh. Di saat kita sudah tiada nanti, di saat kita sudah di dalam kubur, kita mengharapkan syafaat dari anak kita, yaitu berupa doa anak yang soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwa apabila meninggal seorang manusia, maka putuslah amalan darinya, kecuali 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama adalah sedekah jariah. Inilah sedekah yang amalannya tidak akan putus walaupun kita meninggal. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang kita bagikan ke orang lain. Dan yang ketiga, ketiga ini adalah doa anak yang soleh. Jadi kita benar-benar harus berusaha semaksimal mungkin mendidik anak kita agar bisa menjadi anak yang soleh, yang nantinya bisa memberikan syafaat, yang bisa mendoakan kita di dalam kubur, sehingga meringankan dosa-dosa kita, meringankan hukuman kita di dalam kubur. Sahabat Villa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melimpahkan tanggung jawab didik anak ini kepada kedua orang tuanya sebagai tanggung jawab yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita sebagaimana yang tertuang di dalam firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sungguh dalam makna dari ayat ini, kita disuruh pelihara diri kita dan keluarga kita. Keluarga ini termasuk dalamnya adalah ayah, ibu, anak, anggota keluarga. Menurut Ali bin Abi Thalib, maksud dari ku anfusikum, yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu. Maksudnya di sini adalah ajarkanlah dirimu dan keluargamu untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu melakukan kebaikan dan ketaatan. Dalam surah ini Allah memerintahkan kita dengan secara jelas bahwa kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita agar bisa menjadi anak yang melakukan perbuatan yang baik, melakukan kemaslahatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua benar-benar harus bekerja keras secara terus-menerus untuk bisa memperbaiki perilaku anak kita yang salah, misalnya, untuk bisa menjadi anak yang berperilaku yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Villa yang dirahmati Allah, adapun cara mendidik anak menurut Ali bin Abi Thalib ada 3 tahapan, yaitu 3 kali 7. Yang pertama itu 7 tahun pertama. 7 tahun pertama ini adalah anak umur 0 sampai 7 tahun. Menurut Ali bin Abi Thalib, anak 0 sampai 7 tahun ini perlakukanlah ia selayaknya sebagai raja. Jadi kita benar-benar menservisnya, melayaninya dengan penuh kasih sayang, karena anak pada usia ini adalah masa-masa pertumbuhan, masa-masa perkembangan yang pesat. Namun
sel-sel otaknya belum menyambung secara sempurna. Oleh karena itu, anak umur 0 sampai 7 tahun kita belum diberikan perintah untuk memberikan ia tanggung jawab. Kita hanya menservis mereka, namun kita juga harus memberikan tauladan yang baik, memberikan ilmu, namun dengan cara seperti bermain, dengan cara bercerita, bernyanyi, karena anak umur 0 sampai 7 tahun itu adalah anak masa-masa bermain. Mereka itu lebih senang bermain. Menservis anak di sini seperti misalnya, mama, aku mau makan. Nah, nanti kita ambilkan. Memang pada anak-anak umur 0 sampai 7 tahun itu yang diuji kita adalah fisik kita. Kita jadi capek gitu karena pekerjaan banyak dan anak juga belum bisa mandiri. Semua kita urusin gitu. Dan kita benar-benar diuji dari segi fisik kita. Mama mau pipis, mama mau mandi, nanti kita mandikan dengan sabar. Walaupun pekerjaan kita banyak, kita harus sabar gitu. Kadang dalam keadaan kita capek, kita baru mau tidur, anak kita nangis bangun. Mama mau pipis. Kalau diikuti perasaan kita, tentu kita merasa kesel lah, atau merasa stres lah, panik lah gitu, karena kita baru mau istirahat. Namun itulah ujian kita, dan pahalanya tentu jauh lebih besar. Cara kita bersabar mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun ini, itu dengan cara, misalnya anak kita tengah malam ya bangunin kita tidur, mama aku mau pipis mama, misalnya nanya, kita lihat anak kita tersebut, kita bersyukur anak kita tidak ngompol di kasur. Dia bisa menyampaikan bahwa dia mau pipis. Kalau dia ngompol, tentu jauh lebih capek lagi membersihkan kasur. Dan kita lihat juga, masih bersyukur anak kita tersebut pipisnya di saluran yang disediakan Allah, maksudnya di saluran pipisnya. Jika dia di selang kateter, berarti dia sakit. Bagaimana perasaan kita? Masih bersyukur kan anak kita sehat. Dan itu hanyalah ujian sedikit aja. Kalau seandainya anak kita dikasih sakit oleh Allah dan pipisnya lewat selang kateter, tentu perasaan kita jauh lebih sedih, lebih stres jadinya. Nah, dengan cara kita melihat seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang lebih bersabar menjalaninya. Kemudian, cara mendidik anak 7 tahun kedua, yaitu pada usia 7 sampai 14 tahun. Menurut Ali bin Abi Thalib, anak umur 7 sampai 14 tahun ini perlakukan ia sebagai tawanan atau tentara. Ajarkan disiplin, maksudnya begitu. Ajarkan disiplin, kita berikan tanggung jawab. Karena anak usia 7 sampai 14 tahun ini adalah anak pada usia sekolah. Memang mereka sel-sel sarafnya itu sudah nyambung. Mereka memang sudah siap untuk diberikan pembelajaran, diberikan tanggung jawab gitu. Misalnya sudah bisa diberikan seperti ini, perintah seperti ini. Misalnya dia pulang sekolah, nak, tasnya ditaruh di mana nak? Atau sepatunya ditaruh di mana ya nak? Kita juga sudah bisa memberikan perintah seperti ini. Nak, mau sholat jam berapa nak? Jadi kita benar-benar harus ingatkan mereka selalu agar mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Mendidik anak pada usia 7 sampai 14 tahun ini, kita lebih diuji dari perasaan psikis kita, lelah di perasaan kita. Karena anak-anak usia ini kadang dia ada kalanya dia membangkang gitu, tidak mematuhi kita. Nah, disitulah ujian kita. Kita harus benar-benar bersabar. Kita memberikan pengajaran secara lembut tapi tegas. Ada batasan-batasannya. Untuk sesuatu yang syariat Islam tentu kita harus tegas, misalnya sholat atau menutup aurat gitu. Kita harus tegas tentang ini. Karena pada masa inilah kita harus menanamkan betul dalam pikirannya bahwa itu tuh harus dilakukan. Kita harus bisa menanamkan pada pikiran mereka mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ketika anak kita 7 tahun, maka ajarkanlah ia salat. Ajarkan ia menutup aurat dan pisahkan tempat tidurnya dengan saudaranya, dengan orang tuanya.
Dan pada usia 10 tahun, apabila dia tidak melakukan sholat, maka pukullah ia. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk pada anak usia 10 tahun itu kita harus memberikan punishment, namun tidak terlalu berat, jadi disesuaikan dengan umurnya. Tapi kita sudah diberikan tanggung jawab untuk memberikan hukuman jika mereka tidak mematuhi aturan kita, tidak mematuhi syariat Islam, begitu. Dan cara mendidik anak yang ketiga yaitu pada tahapan 7 tahun ketiga, yaitu umur 14 sampai 21 tahun. Nah, pada usia ini tentu anak-anak kita sudah tertanam ilmu agamanya. Anak-anak kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan mereka sudah biasa melakukan sholat, sudah biasa menutup aurat. Itu jika kita sudah berhasil mendidik mereka pada usia 7 sampai 14 tahun. Dan pada usia 14 sampai 7 tahun ini kita hanya diperintahkan memperlakukan anak itu seperti sahabat. Kita tetap memberikan nasihat, tapi kita sudah memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat, karena mereka sudah bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Tugas kita hanya mendengarkan, terus kita berikan nasihat secara pelan tanpa harus memberikan perintah atau memberikan hukuman yang terlalu berat. Kita jadikan dia sebagai kawan agar dia bisa nyaman kepada kita. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa mempunyai anak yang soleh-soleha, yang berakhlakul karimah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita dalam mendidiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian. Kesalahan itu murni dari saya, sementara kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.